Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Nah, saat ini aku lagi ada di sebuah tempat di mana aku ketemu sama temen sesama YouTuber juga di Belanda yang udah lebih lama ya, lebih senior dari aku YouTube-nya. Dan yang menarik adalah dia ini punya pekerjaan bagus banget loh di Belanda. Jadi di Belanda ini kan banyak banget ya peluang untuk bekerja. Cuman kalau teman-teman yang misalnya baru pindah ke Belanda terus bingung gitu ya, gimana caranya punya pekerjaan, kerja kantoran di Belanda gitu. Emang sih bukan berarti kerja kantoran tuh nggak bagus ya. Cuman misalnya kamu punya pendidikan tinggi, terus pengen cari kesempatan gitu ya yang lebih baik misalnya, kenapa enggak kan ya. Jadi aku ketemu sama seorang teman yang dia sekarang kerja sebagai di bagian finance di sebuah perusahaan internasional di Belanda. Siapa dia? Ini dia. Halo. Halo. Hai. Ini dia Tani Pancin. Tani Pancin. Apa kabar Mas? Baik, baik. Kak kali ya ngomongnya ya. Kak aja. Kak Tani ini di mana kerja sekarang Kak? Gue boleh ngomong. Boleh. Ngomong nama. Boleh sekarang gue dong. di perusahaan namanya Seagate. Perusahaan ini bergerak di bidang hard disk. Oh. Hard disk biasanya di Indonesia juga ada, di Asia juga ada. Worldwide lah. Hard disk. Hard disk, external hard disk. Oh iya, hard disk yang buat nyimpen kecil data itu buat nyimpen kan? data, Iya. foto-foto, video, Iya. kayak gitu-gitu. Nah, jadi udah berapa lama kerja di situ? Setahun, 1,5 tahun. Udah lama Hampir. juga ya. Ceritain dong Kak Tani gimana sih? Misalnya ada yang pengen tahu gitu. Caranya gimana sih dapat kerja di Belanda? Dulu sih nggak langsung jadi finance, di bagian finance. Dulu itu gini, dulu kan gue di Indonesia 5 tahun di finance juga. Oke. Pokoknya semua hidup gue itu kerjaan di bagian finance. Iya ya. Jadi di Indonesia 5 tahun di bagian finance perusahaan Evergreen. Oke. Shipping lines. Oke. Mereka juga ada FAR, tahu kan? Oh, FAR itu satu airline. grup, Iya. satu Iya. grup. Terus one day gue pindah ke Belanda tahun 2002. Itu nggak langsung di posisi sekarang. Jadi dulu kan kalau di sini kan ada kayak Ausenbureau, Seperti agensi kerja buat nyari kerja, agen untuk menyalurkan pekerja, manpower kayak gitu loh. Ya. Nah, dulu gua lamar kerja di manpower itu agensi, terus katanya wah pengalaman di Belanda itu nggak ada gitu loh, mau nggak? Pengalaman kerja di Belanda belum ada. Tapi gue bilang, gue di Indonesia udah ada 5 tahun di bagian finance. Tapi dia bilang, tapi yang perusahaan internasional di Belanda, ya internasional itu belum ada katanya. Terus gue bingung. Evergreen itu perusahaan di Indonesia itu perusahaan internasional karena dari Taiwan. Ya. Gue nggak tahu karena. Kok nggak kehitung gitu ya? Nah, kok nggak kehitung gitu loh. Ya. Akhirnya karena gue dulu masih baru, jadi gue nurut aja. Dia bilang, mau nggak kalau misalnya kita nyari Canda teman-teman. Bercanda. Jadi kita nyari kerjaan yang simple dulu misalnya. Iya. Administrasi gitu ya. Terus gue pikir ya udahlah, lumayan lah buat nge-build CV gue yang cuma segini. Yes, setuju. Kan lama-lama kan makin padat gitu kan. Dong, ya. Akhirnya dapet di perusahaan Amrik di Schiphol. Amerika. Perusahaan Amerika di Schiphol. Jadi ini data entry. Oh. Oke lah buat nge-build tuh gue punya CV lah. Ya. Kayaknya kalau pekerjaan pertama tuh yang paling penting adalah supaya ada pengalaman kan, supaya ngerti gimana sih kerja di Belanda. Di Belanda itu apa first ekspektasinya. First Experience itu biasanya apa aja dikerjain. Karena semua orang menurut gue itu pasti ada first step gitu loh. Iya dong, ya kan? Semua ada prosesnya kan. Ada prosesnya kan. Ya. Jadi gue iyain aja, gue kerja di situ 3 bulan. Emang mereka perlunya temporary 3 bulan. Dari 3 bulan jadi 5 bulan. Oh, dia suka sama kerjaan kamu ya. Jadi 5 bulan. Akhirnya gue bilang, aduh, bukan yang gue kepengin gitu loh. Jadi gue lama-lama bukan passionnya ya? Iya, bukan passionnya. Jadi lama-lama gue juga kayak unmotivated gitu loh. Ngerti. Akhirnya gue bilang ke bos gue bilang, sorry ya, lu orang itu baik sekali sama gue, tapi
ini bukan gue gitu loh. Iya. Dia bilang, aduh bagian finance kita lagi emang nggak perlu orang gitu loh, dia bilang. Akhirnya gue kontak agensi gue balik, gue bilang kayaknya gue mau stop gitu loh. Ada nggak kerjaan yang lain gitu loh. Kebetulan ada di perusahaan Amrik lagi di perusahaan Amrik lagi. Itu namanya State Street Bank and Trust, bagian trust. Itu udah bagian finance sih, tapi masih yang agak-agak simple lah. Lebih simpel ya. Lebih simple. Mungkin lebih kompleks daripada data entry, tapi iya, tapi masih terlalu, itu 9 bulan di situ. Terus akhirnya seperti biasanya gue juga nggak nyaman. Akhirnya one day gue ketemu temen orang Indonesia, dia di bagian dia salah satu manajer di perusahaan Curaçao namanya Citco, CITCO, Curaçao International Trust Company. Itu gue 1,5 tahun di situ. Oke lah. Tapi bukan passion lu juga? 50-50. Gue demen karena di situ banyak young generation, itu perusahaan banyak orang-orang muda di situ. Waktu itu gue juga termasuk muda sih. Sekarang? Sekarang udah setengah tua bangka sih. Di situ vibes-nya lebih enak gitu ya kalau anak muda ya. Iya, jadi tapi inget gak? Tapi lu kayaknya lu belum di sini, lu belum di Belanda. Enggak lah, jauh. Waktu tahun 2000. Belum lahir lah gue 2000. Sok muda lo. Tahun 2004 atau 2005 itu gue baru lulus sekolah. 2004 itu Christmas lagi ngehitsnya Belanda. Eropa kan? Eropa. Ya. Jadi karena itu di fund services, jadi banyak orang yang nggak nginvest atau gimana. Jadi lesu. Jadi mereka mecat-mecatin orang, termasuk gue. Kena layoff. Layoff. Akhirnya gue nganggur 3 bulan. Gue nyari-nyari kerja, dapat di perusahaan Jepang, namanya Konica Minolta. Itu 10 tahun gue di situ. Wow. Terus pindah udah 10 tahun. Itu di finance. Nah itu kalau yang di Konica itu emang gue punya passion, karena akhirnya ketemu sama pekerjaan yang disukai. Makanya 10 tahun. Ya. Karena 10 tahun. Kalau misalnya gue nggak demen, nggak mungkin gue bisa bertahan 10 tahun. Tapi 10 tahun itu di role yang sama atau lo pindah-pindah? Role-nya pindah 3 kali. Tapi tetap di finance. Tetap di finance. Terus one day tahun 2019 bulan Maret, semua back office-nya pindah ke Romania. Ngangkat kos saya. Terus akhirnya lo mesti layoff juga. Layoff lagi. Bukan gue doang, sekantor. Sedepartemen atau sekantor? Sekantor. Jadi satu perusahaan di close down. Cuman bagian salesnya enggak. Sales tetap di sini masih ada. Di Amsterdam kantornya. Karena sales mereka perlu sales lokal. Kalau misalnya yang back office kan sebenarnya di mana aja bisa pindah ke Romania. Jadi istilahnya gaji 1 orang di Belanda bisa ngegaji 3 orang di Romania. Betul banget. Karena kan murah ya. Yes, karena jangankan di Romania ya, jadi memang di Belanda ini lumayan lah. Kalau di Jakarta namanya UMR ya di Indonesia, upah minimum regional. Jadi aku ada kolega dulu kerja di Amsterdam dengan role yang sama. Dia pindah ke Spanyol, ke Madrid. Terus dia komplain. Aduh gila gajiku lebih kecil nih, tapi emang iya ternyata lebih kecil daripada di Belanda. Itu aja Spanyol ya, Uni Eropa kan. Tapi memang biaya hidup di sini juga lebih besar. Sebenarnya kayak Spanyol sama Italia itu emang lebih murah dibanding Belanda. Relatively ya. Iya kan. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih, biaya hidup di situ juga lebih murah. Betul, makanya kan? Jadi sama aja tanya. Sama aja sebenarnya. Kayak Jakarta kalau orang cuma bilang. Karena temen lu pernah di Belanda. Iya, karena dia suka bandingin. Dia bandingin. Dulu gue dapat segini, gue bisa belanja segini. Kok sekarang kayaknya pas-pasan gitu. Dan dia maunya hidupnya sama gitu di. Nggak bisa. Di sana pun di apartemen tengah kota gitu ya. Duit lo habis habis dibayar rumah. Kalau anggap aja misalnya lu ke coffee shop satu cangkir kopi, mungkin di sini 3 euro, di Spanyol mungkin cuma 1,5 atau 2 euro. Betul ya. Otomatis gajinya emang lebih kecil, sama aja sih. Jangan kan di sini ya, menurut gua Belanda ini lumayan mahal kalau dibandingin Belgia makin aja. Mahal. Ya? Belanda itu makin mahal. Gua kemarin belanja ke Belgia tuh kayak seperti yang Tani bilang, produk yang sama, harga lebih murah. Meskipun 1 atau setengah sen, 1 euro atau setengah sen itu tetap aja lebih murah kan ya. Dan di sini tuh semuanya tax-nya. Iya, taxnya itu. Anyway, kenapa terus tadi 10 tahun di Konica ya harus berhenti terus nyari kerja.
Itu gue nganggurnya dari 2019 bulan April sampai bulan Oktober. Pas udah corona berarti ya? Oh, sampai Oktober. 2019. Sebelum. Lumayan lama ya? Lumayan setengah tahun. Setengah tahun. Terus one day. Bete nggak? Mungkin sebulan pertama, sebulan kedua seperti orang biasanya itu senang gitu ya. Yes, gak usah kerja. Gak usah kerja. Duit masih ada. Kan gini, sistem di Belanda itu kalau misalnya lu di layout, lu bisa minta duit. Kalau kamu dipecat, teman-teman. Dipecat, bisa minta duit sama pemerintah. Selama nganggur itu 72% dari gaji terakhir. 3 bulan pertama. Ya. Setelah 3 bulan itu 70% dari gaji terakhir sampai lu dapat kerjaan. Oke. Not bad ya. Not bad. Itulah teman-teman, jadi di Belanda ini kita bayar pajak banyak, tapi kalau kita dipecat terjadi hal-hal seperti itu lumayan terjamin ya katanya. Iya, lumayan terjamin. Jadi, dengan kondisi lu dipecat ya, dikeluarkan ya, bukan resign. Ya, tadi lu bilang sebulan 2 bulan pertama sih oke, 3 bulan mulai gerah, tapi nyari kerjaan juga kan. 4 bulan, aduh, udah mulai panik nih. Udah belum dapat nih. Interview banyak. Interview sana, interview sini, tapi kandidat orang lain itu juga banyak gitu loh. Satu posisi yang kandidatnya itu banyak, ngelamar banyak. Iya. Jadi biasanya perusahaan kan milih yang best of the best gitu, pasti yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Apalagi di Belanda ya. Persaingan kadang-kadang yang gue lihat interview orang Inggris sendiri. Jadi gue pikir kadang-kadang ada downnya juga. Kadang-kadang gue pikir dari segi, walaupun kita bisa bahasa Inggris, dari segi bahasa Inggris dengan orang yang native speaker orang Inggris atau orang Amerika sendiri yang interview itu udah kalah. Gimana pun kita kalah gitu loh. Nggak bisa ya, mau kamu sempurna bahasa Inggrisnya kalau sama orang asal native yang itu pasti udah kalah beda, gitu kan. Gue pikir, aduh gimana nih, kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ada negatif down-nya ya. Kadang-kadang minder-mindernya gitulah kadang. Gue biasanya nyari kerjaan itu di LinkedIn. Kayaknya LinkedIn lagi happening tuh. Semua orang zaman sekarang tuh kayaknya semuanya LinkedIn gitu loh. Aku juga dapat dari LinkedIn dulu. Dari LinkedIn kan. Walaupun ada website-nya si agency sendiri ada, tapi gue nyari banyak lah. Banyak pilihan lah, karena benar-benar bisa browsing kemana aja. Terus di one day yang Seagate, perusahaan Amerika yang Seagate ini open lowongan juga. Kebetulan gue ada temen Indonesia kerja di situ. Kok bisa? Pas banget. Iya. Gue bilang, perusahaan lu nyari orang loh. Langsung connect. Ayo dong, ini dong, karena kalau misalnya gue lamar dari via dia, kalau diterima dia dapat duit. Iya. Jadi di perusahaan gitu ya. Kan. Tempatku juga. Jadi kalau kamu merekomendasikan seseorang, terus dia diterima, si yang merekomendasikan itu dapat duit. Fee. Iya. Fee. Ayo sama gue deh, dibilang gitu. Gue kirim ke dia CV gue, ke bosnya yang gue sekarang. Akhirnya di interview pertama, dia bilang dia demen sama gue, bosnya. Terus interview kedua, dia bilang biasanya ada interview gini sama manajer finance-nya. Terus kalau misalnya udah mereka demen, kita ada interview kedua ke atas yang finance director-nya. Jadi pas interview kedua biasanya sih begitu. Gue pikir gue udah siap-siap nih, udah nervous segala macam. Gue finance director nih. Iya ya. Di atasnya tinggi banget. Akhirnya pas interview yang kedua udah nyampe kantornya, dia bilang ya udah, kata bos gue ini, kita demen sama lu, kamu bisa kapan mulai? Akhirnya udah, gue pikir wah kok nggak sama si finance directornya gitu. Gue pikir berarti gue aman lah, gue nggak usah facing the other person gitu loh. Nggak usah ketemu sama orang yang atasnya gitu, lumayan lah ya. Gue pikir ya udah selesai sama ini, level ini ya. Udah jabat tangan segala macem. Udah jabat tangan nih. Itu udah positif ya? Udah gitu. Positif nih. Ntar kita dia bilang orang HR-nya ntar kontak lo buat kirim kontrak, kayak gitu-gitu kan. Akhirnya udah seneng nih. Waktu itu gue masih ada 3 interview, gue tolak. Gue nggak mau menghabiskan waktu buat interview yang lain lagi. Orang gue udah dapet. Karena lu udah merasa 90% gue dapet nih kerjaan ini gitu ya. Gue pikir malah 100% orang udah jabat tangan. Iya. Dibilang orang HR-nya ntar kirim kontrak. Itu sih udah 100%. Ya kan? Iya. Gua 2 minggu kemudian orang HR-nya nelfon gue, dibilang sorry ya,
kita nggak bisa terima lu karena HQ kantor HQ-nya di Amrik itu belum setuju. Ini gimana sih? Down banget gue. Iyalah. Gue lemes. Gue lagi di tram mau ke Aris Noodle. Oh. Gua bilang, Aris Noodle. Aris, aku belum pernah loh sana loh. Ntar ya, one day Itu ya. beneran restoran di Amsterdam, enak banget katanya mie-nya. Bami Indonesia. Sedih banget ya. Riz, saking menyakitkannya ya kalau gue Riz nggak jadi gue ke tempat lu ya. Kenapa? Gue pengen pulang aja deh, gue bilang gitu. Nggak mood. Gue lagi nggak mood. Dan gue harus arrange. Nanya lagi si Mitsubishi sama 2 agensi ini masih bisa nggak? Ada gue telepon agensinya, bilang kita udah dapat orang yang 2 itu. Mitsubishi-nya itu dia bilang sebenarnya kita udah dapat orang, cuman belum deal. Kalau misalnya lu masih mau, oke lah. Oke. Kalau lu mau interview boleh, siapa tahu lu lebih baik dari dia. Ya adil ya, dikasih Adil kesempatan dong. buat interview ya. Gini, yang gua mau interview lu ntar tentang pribadi lu, Ya. psikologi atau gimana, lu bisa nggak fit with the team? Biasanya kalau final interview tuh udah bukan background pendidikan lagi, udah bukan skill lagi, Karena tapi lebih semua, ke nyambung nggak nih, ya personality ya, lu nyambung nggak di Karena dalam sebuah tim? semua skill kita udah ada di Yes, CV. ya, ya. Tinggal Cuma kita gila-gilanya Chemistry. kan kita nggak tahu, Nggak tahu, ya. chemistry-nya. ngeri juga tuh, soalnya kadang-kadang udah orang ini ada yang, karena itu kadang teman-teman ada yang punya CV udah wow banget, Tapi ternyata nggak tapi fit nggak fit in the team. It happens. Jadi memang harus ada happens. chemistry-nya. Jadi Chemistry-nya. kayak cari jodoh ya. Jadi Cari kerjaan jodoh, tuh iya. kalau lu Sebenarnya jodoh-jodohan sih sebenarnya. sama tim udah klik, udah jadi. Iya. Terus lanjut dulu tadi Mitsubishi. Akhirnya, oke lah gue pikir. Hmm. Gue kasih tahu lo. Duduk dikasih kopi. Nah, Jadi dia pertanyaan kayak misalnya, kalau misalnya lu bisa bikin kerjaan ini nih, goal nih, lu punya target goal nih, apa yang lu lakuin nah, pertama kali? gue ngomong party, gue pes. Gue mau apa? Apa? Gue sih performa aja seperti yang. Enggak, performa lu udah, misalnya lu dikasih project nih, project lu goal, Ya. lu sukses. Pertama kali lu mau ngapain? Pertama kali gue bakal apa ya? Bingung juga. Lu dikasih waktu 5 detik, lu nggak bisa mikir begitu. bisa, Dia bilang, gini, iya. I give you a question, you answer me in 5 seconds. Oke. Dia bilang enggak, orangnya bilang Orangnya begitu. bilang gitu? Orangnya bilang gitu. Terus Jadi lu jawab apa? gue nggak bisa mikir kayak, aduh gue mau ngapain ya. Nggak bisa, gitu. harus langsung jawab. Ya. Ada beberapa question yang gue agak telat 5, bener-bener dia ngitung loh, Bu. Iya. Ngitungnya 5, 4, 3, 2, I will 1. share my success with my team. Nah, bisa, tapi Say something like iya, that. Yeah. ada beberapa sama orang itu gue mungkin orangnya agak gila kali ya. Gue nggak bisa jawab. Dia ngitungnya bener-bener ngitung di depan lu, jadi gue jadi nervous. Oh, stres sih ya kayak. Jadi gue ada yang gue bisa, dia langsung oke, next question. Wah, serem Serem juga. gak lu? Tapi menurut gue itu kalau misalnya teman-teman sini ada yang belajar psikologi, mungkin itu juga mau dinilai. Jadi Mau dinilai. gimana kamu menjawab pertanyaan under pressure? Lu bisa nggak kerja di bawah tekanan? Gitu. Tau nggak Lu kalem gue jawabnya harusnya. apa? I will dance on the table. That's a good question. Answer ya, itu jawaban yang bagus ya. Hai. Itu padahal gue udah positif. Ini gini, gue orang interview kalau misalnya gue ada good feeling gitu dari result interview itu, gue pikir, ih enak juga nih interviewnya nih. Tapi kalau nggak diterima itu gue suka sakit hati. Iya. Tapi kadang-kadang gue balik dari interview, gue bilang enggak lah. Malah keterima. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Maksudnya itu kalau nggak diterima itu gue nggak sakit hati. Iya. Emang gue juga nggak. Bukan sakit hati, kecewa. Iya, kecewa. Kecewa. Gue pernah tuh gitu Kak, gue udah interview sampai 5 gitu, udah tahapan paling atasnya sama usernya jadi PA ya, jadi personal assistant. Jadi udah ketemu sama VP ya, dia vice president di perusahaan itu, IT juga, Amerika punya. Udah oke banget, kayaknya positif semuanya bagus. Gue pulang dengan hati bahagia, gue dapet nih. Nggak dapet. Kadang-kadang kita ada feeling gitu ya, Bo, relax itu. Ternyata malah nggak dapet, itu juga gue sedih banget, bener Nah, sama kayak ya. gitu. Akhirnya nggak dapet, katanya bilang, oh sorry ya, kita sebenarnya lebih demen sama orang pertama. Dia bilang, Kurang ajar. gue bilang kurang ajar. It's okay, gue bilang at least I try. Iya, People iya. People Betul. said you never try, never Betul. know. Ya. Gitu. Even though ya, meskipun begitu, jadi sebenarnya interview itu, aku tuh pindah ke Belanda nih, interview itu terus belum tahu keterima apa enggak. Itu nggak jadi masalah mana Nggak yang keterima. Kamu latihan interview di situ, justru latihan ya. Lu bayangin gak, Say? Gue 10 tahun di Konica, berarti gue nggak pernah interview dong. Iya. Iya kan? Jadi grogi Tau lagi nggak? ya. CV gue masih MS Word yang lama. Karena gue
Bagusnya Konica itu mereka hire satu orang coach buat, karena dia nolong lah, si Konica ini nolong kita juga. Pas kamu dipecat itu ada coach, ada career coach 2 gitu? bulan sebelum kita resign, maksudnya sebelum berhenti total diberhentikan itu ada coachnya datang interview kita, bukan interview sih, ngajarin kita atau gimana. Coachnya bilang, lu punya CV, gue print MS Word hitam putih, nggak ada apa-apanya. Coachnya bilang, lu pernah selama kerja 10 tahun pernah interview nggak pernah. Ya enggak lah. Ini CV yang nowadays CV-nya kayak begini. Gua kaget ya, beneran. Sekarang ini tuh CV-nya ada warna-warni, ada foto lu, ada alamat lo, ada email, ada ini, ada template, ada ini, lagi. Ya. Wow, gue nggak pernah lihat CV seindah ini. Gue bilang, gue jujur. 10 tahun gue di nggak pernah lihat perusahaan dunia yang sama, lain. nggak pernah. Which is normal. Ya. Tapi saya tidak tahu kan. Akhirnya gue boleh minjam template-nya nggak? Oh nggak usah, lu ke website ini kadang-kadang ada free-nya. Lu comot-comot aja gitu, sesuai warna lu, foto lu mau di sini, CV lu mau di mana, lu mau layout-nya gimana gitu. Baru tahu kan lo? Tahu gue. Iya. Gue sih tahu. Itu 2 Maret lah. Gue sih tahu memang. Lu tahu karena lu tapi juga taunya pas waktu baru mulai mau ngelamar kerja ke sini kan, gue juga kan 7 tahun dulu di Emirates. 7 tahun di Emirates, pindah ke Belanda baru tuh buka-buka CV kayak lagi. Gitu kan. Iya. Sama gue juga, hah kok bagus ya? Kok gini ya gitu. Lucu kan. Pas update CV tuh jadi tahu kalau sekarang ada templates di Word yang bisa kamu pakai untuk bikin CV. Ada websitenya juga malah. Ada. Sekarang mah semua bisa. Semua kayak gitu-gitu. Akhirnya back ke tempat yang tadi, akhirnya nggak diterima. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu kemudian si Sigit ini orang HR-nya nelfon gue lagi. Lo yang tadinya nolak itu? Nelfon gue lagi. Sorry Henry, lu nama official gue Henry sebenarnya. Tani ini nama stage. Nama panggung saya. Jadi nelfon gue, dia bilang, gue kaget. Dia bilang, kamu masih nyari kerjaan nggak? Gue bilang, masih sih. Lu kok lo ragu-ragu gitu jawabnya? Enggak, gue nggak ragu sih, gue masih gue bilang gitu. Masih bingung ini telepon ngapain gitu ya? Karena gue nggak, ini unexpected gitu kan. Iya, nggak disangka. Akhirnya gini, to the point aja ya, dia bilang gitu. Kalau mau, lu nunggu sampai bulan Oktober. Kerjanya available di Oktober. Lu itu bulan ya? Juli. Oh, udah Juli. Not bad. Terus gue pikir, gue bisa kasih gue 24 jam, gue mikir dulu, jual mahal dong. Setelah ditolak sebenarnya ya? Sebenarnya gue ada mengiyakan orang agak-agak positif sih, gue bilang gitu. I was just make a drama. Iya gitu. dong. Karena kamu berhak ya untuk minta waktu. Drama gitulah. Akhirnya gue langsung sama temen gue yang kerja di perusahaan ini. Ini gimana sih belum lu mau terima nggak? Ya mau lah. Soalnya kalau gue nolak belum tentu Oktober ntar gue dapat kerjaan. Yes, iya. Akhirnya setelah 24 jam gue telepon lagi, nelfonnya ke UK lagi. Okay. Karena orang HR-nya itu kita pusatnya di UK. Rekruternya di UK ya. Akhirnya yaudah, tapi ini bener nggak? Jangan dihubungin lagi loh, gue bilang gitu. Bener-bener. Jangan PHP sebagai lagi. ininya kita kalau jaminannya ini 2 hari gue bikin kontraknya lu sign, lu send balik ke kita. Tanda tangan terus dikirim lagi. Kirim ke mereka. Jadi itu buat lu punya secure guarantee. Pegangan. Oke lah gue bilang gitu. Akhirnya 2 hari kemudian beneran. Dikirim kontrak, gue tanda tangan, gue kirim balik via email tentunya. Ya udah nunggu sampai Oktober ya. Tanggal 6 Oktober gue masih ingat. Lu mulai Agustus September itu 2 bulan bukan party. Gue ke 2019 gue ke Indonesia 3 kali. Tuh, karena emang enak banget ya, mesti lu pengangguran tapi udah tahu udah punya pekerjaan, udah menanti, sudah kontrak di tangan. Dan gue dapat duit dari 70% itu. Jadi gue jalan-jalan aja, gue ke Italia, gue kemana, udah full itu I was feel like in heaven loh. Oh, enak banget ya Kak Tani. Ini teman-teman nih ya. Jadi failure ya, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tertunda kata orang. Bener kan? Jadi selalu ambil hikmah dari kegagalan atau dari hal yang buruk ya. Kayak misalnya, aduh lu bete, lu nggak dapat apa yang lu mau. Tapi di balik itu pasti ada sesuatu. Mungkin ada yang lebih baik lagi, rencana Tuhan. Lebih baik buat mungkin lo. Tuhan bilang, oh lu nggak cocok sama yang ini.
Yes. Lu Yes. kita kasih lu yang ini aja, tapi Iya, ininya itu 3 bulan. Iya, iya. Dan 3 bulan itu jangan depresi atau Jangan, gimana nah gitu. itu baru gue bilang, jangan menyerah gitu loh. Jadi Heeh. tetap aja cari kerjaan lagi, tetap aja kalau yang pacaran ya cari pacar lagi, Pacar ya kan? lagi, Karena memang itu intinya pokoknya adalah usaha lah, usaha. bener ya. Jadi kan hasil itu tidak akan mengkhianati Mengkhianati ya. usaha. Begitu Say ceritanya. banget ya. Ini udah berapa menit nih? Udah 36 menit. Oh, oke lah, 36 Kita menit. dikit gampang. Tapi Kak Tani makasih banget loh. Makasih juga. Udah share pengalaman cari kerja di Belanda, Oh. apalagi sekarang di era corona. Aku yakin mungkin teman-teman nih ada yang mau pindah ke Belanda atau jangan kan di Belanda ya, mungkin sekarang di Indonesia nih banyak banget teman-teman yang kehilangan pekerjaan ya Kak. Di Belanda juga. Iya, karena Termasuk yang Corona. misalnya yang bidang restoran. iya, Itu pelayanan ya. banget. Iya, ya, aku sedih dan ada pesan nggak Kak Tani untuk teman-teman yang lagi sekarang down gitu karena cari kerja nggak dapat. Mungkin bersabar dulu lah sampai gua yakin corona bakal hilang. Pasti ya. Cuman tahu Badai hilangnya pasti kapan berlalu nggak ada ya. yang tahu gitu kan. Cuman kalau misalnya kayak misalnya teman-teman yang di bidang restoran juga per semalam baru boleh dine in gitu loh. Baru boleh makan Boleh restoran makan di dalam di gitu Belanda loh. ya. Jadi mereka juga harus nge-build lagi gitu loh. Harus membangun dari awal lagi ya. Bukan karyawannya ada aja yang punya owner yang maksudnya pemilik restoran juga harus nge-build up lagi gitu loh. Jadi kayak mulai lagi dari Mulai nol. lagi dari nol juga. Jadi semua ini menantang ya kondisi yang tidak biasa. Ini sulit untuk semua orang untuk diterima. Jadi harus bersabar, Bersabar dan berdoa, tetap berusaha. Itu yang paling Kalau penting ya. bersabar berdoa nggak kirim-kirim save atau nggak nyari-nyari Nggak atau bisa. cuma tiap hari Netflix mulu nonton Netflix juga nggak bisa. Jadi kalau di agamaku tuh ikhtiar dibilangnya ya, berusaha. Gitu. Berusaha gitu. Itu Jadi, aja sih sebenarnya. Tetap semangat ya, karena Tetap tadi semangat. dari cerita orang katanya, Cina ngomong ciayo. Ciayo. Jadi katanya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Yang penting harus tetap positif ya Pasti teman-teman. Makasih ya Kak Tani, Oke. sekali lagi sukses selalu gini dong. Cek, Ini katanya- new normalnya New begini normal orang begitu. Belanda. Katanya kan nggak boleh terlalu Dulu kan berdekatan. cepika-cepiki kiri kanan. Dulu tuh kalau Belanda 3 kali ya, kiri 3 kanan. kali, Apa aja sih tapi apa 3 aja, kali. pokoknya 3 kali kiri kanan kiri Sekarang gitu. Sekarang gini. Gini Nah, aja gitu. Heeh. Makasih teman-teman ya. Terus katanya juga sekarang nggak sekarang sih udah lama sebelum aku malah dia punya YouTube channel. Silakan di-subscribe. Subscribe Tani Vancin di Belanda. Yes. Situ nanti kamu Kasih linknya lu ya. Dia ini sama lucu banget gede-gede orangnya. Ya. Pokoknya kalau Iya. lu kasih gede-gede lu kalau enggak lu enggak boleh on air. semuanya nih, semuanya akan Kalau enggak lu kututup. enggak boleh on air lu. Gila ya, diancam sama senior. Dia seru banget pengalaman jalan-jalan, ada virtual tour, terus ada Itu dia masih di Belanda sih di jalan-jalan. Belanda dan dia hobi banget koleksi barang-barang branded nih teman-teman yang pengen lihat ya, cuci mata dulu kayak aku nih kalau pengen beli apa gitu. Kak Tani suka bikin review, nonton deh, datang ke channel Kak Tani juga sama lucu-lucuan sama teman-temannya. Dia nih juga teman baiknya Kak Reza di Holland dan keluarga Holland juga. Keluarga Holland. Keluarga Holland Nanda, juga. keluarga Ya, Holland. jadi Nanda, Kak Tani sama Kak Reza itu mereka Tiga kayak sekawan. trio kuek-kuek Trio ya, kalau kuek-kuek. ketemu berantem nggak sampai 2 menit udah ribut. Aku sekarang lagi di rumahnya Kak Reza nih. Heeh. Numpang di balkoninya ya. Iya benar. Oke teman-teman, makasih ya, kita pamit. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, bye.